Kita lanjut ke sifat keterbagian bagian 4. Ingat penjabaran pada dua persamaan berikut. Jadi ingat kembali materi aljabar. Kalau A pangkat N kurang B pangkat N, itu kita bisa faktorkan menjadi A kurang B dikali A pangkat N kurang 1 tambah A pangkat N kurang 2B tambah A pangkat N kurang 3B pangkat 2 dan seterusnya sampai AB pangkat N kurang 2 tambah B pangkat N kurang 1 dengan N itu adalah bilangan asli. Oke, jadi cara mudah menghafalnya itu yang ini A kurang B mengikut ke soalnya yang A pangkat N kurang B pangkat N. Sisanya itu semua pangkatnya itu harus jumlahnya pangkat N kurang 1. Jadi kalau awalnya A pangkat N kurang 1, maka di sini pangkat A itu semakin lama semakin berkurang. Jadi di sini jadinya A pangkat N kurang 2, terus nanti jadi A pangkat N kurang 3 dan seterusnya sampai A pangkat 1 dan A pangkat 0. Dan sebaliknya B itu pangkatnya semakin lama semakin meningkat. Yang awalnya di sini tidak ada B berarti B pangkat 0, terus B pangkat 1, B pangkat 2 sampai B pangkat N kurang 1. Jadi kalau dijumlahkan pangkat dari A dengan B, kalau kita jumlahkan maka semua pangkatnya itu dijumlah jadi N kurang 1 di setiap suku. Jadi kalau di sini N kurang 1, di sini N kurang 2 punyanya si A, terus B punyanya 1, berarti N kurang 1 juga kan kalau dijumlahkan. Terus A pangkat N kurang 3, B pangkat 2, kalau kita jumlah pangkatnya N kurang 3 tambah 2 itu N kurang 1 juga. Di sini lagi A pangkat 1, B pangkat N kurang 2, 1 tambah N kurang 2 itu sama dengan N kurang 1. Jadi intinya jumlah pangkat dari A dan B itu harus N kurang 1 kalau di penjabaran persamaan ini. Kemudian bagian yang kedua, A pangkat N tambah B pangkat N itu bisa difaktorkan menjadi A tambah B dikali seperti yang ini juga sama. Bedanya dia cuma plus minus plus minus. Jadi ini plus terus minus, plus lagi terus minus sampai di ujung minus plus. Kenapa di sini berakhiran plus? Karena di sini syaratnya N-nya harus bilangan ganjil. Jadi kalau sifat yang pertama itu penjabarannya N-nya harus bilangan asli. Kalau untuk yang bentuk A pangkat N tambah B pangkat N harus N-nya bilangan ganjil. Jadi pangkatnya harus ganjil ya. Oke, itu sekilas tentang aljabar. Nah, kita akan pakai di sifat keterbagian. Nah, kalau sifat aljabarnya seperti ini, maka A kurang B itu membagi A pangkat N kurang B pangkat N. Bisa dilihat ya dari pemfaktoran yang di atas ini. Jadi karena A pangkat N kurang B pangkat N bisa difaktorkan seperti ini, maka A kurang B itu adalah faktor dari A pangkat N kurang B pangkat N. Atau bisa juga dibilang A pangkat B membagi A pangkat N kurang B pangkat N untuk semua AB bulat dan N bilangan asli. Selanjutnya A tambah B itu habis membagi A pangkat N tambah B pangkat N untuk semua AB A dan B bilangan bulat dan N bilangan ganjil. Jadi harus diingat baik-baik. Kalau bentuknya tambah maka pangkatnya itu harus ganjil supaya A tambah B juga faktor dari A pangkat N tambah B pangkat N. Tapi kalau bentuknya kurang, maka yang penting N-nya bilangan asli. Bilangan asli kan berarti mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Oke. Oh iya, dan A dan B harus bilangan bulat. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Buktikan A kurang C habis membagi AB tambah CD jika dan hanya jika A kurang C habis membagi AD tambah BC. Jadi A kurang C ini jika A kurang C adalah faktor dari AB tambah CD, maka berlaku A kurang C juga faktor dari AD tambah BC. Jadi seakan-akan bisa dibalik kombinasi perkalian dan penjumlahannya. Oke, kita lihat jawabannya ya, hasil pembuktiannya. Perhatikan A kurang C dibagi AB tambah CD habis membagi AB. A kurang C habis membagi AB tambah CD, itu artinya A kurang C habis membagi AB tambah CD dikurang AC kali B kurang D. Oke, kenapa bisa seperti itu? Pertama, AB tambah CD itu bisa dibagi A kurang C sesuai di soal ya kan? Ini. Maka
A kurang C dikali sesuatu, anggaplah sesuatu itu adalah B kurang D, A kurang C dikali B kurang D, pasti bisa juga dibagi A kurang C. Makanya karena kedua-duanya AB tambah CD dan ini juga yang hijau ini bisa dibagi A kurang C, maka hasil pengurangannya pun bisa dibagi A kurang C. Makanya A kurang C bisa menjadi faktor dari hasil ini. Oke, nah selanjutnya kita kerjakan A kurang C dikali B kurang D itu kalau dikalikan jadinya AB kurang AD kurang BC tambah BD. Setelah itu kita selesaikan jadinya AB-nya bisa hilang, terus CD-nya mana ini? Oh, ini kurang salah ketik ya. Harusnya di sini C kali D. CD di sini harusnya mati. Jadi hasilnya adalah A kurang C itu habis membagi AD tambah BC. Jadi di sini tinggal yang tersisa adalah AD tambah BC. Terbukti ya. Nah, dengan cara sebaliknya bisa kita lakukan cara yang serupa. Kalau kita membuktikan kalau A kurang C itu habis membagi AD tambah BC, maka berlaku pula sebaliknya A kurang C juga habis membagi AB tambah CD. Demikian materi hari ini. Keep studying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.